Nur Faizin, semester 2, mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan menerangkan filosofi ilmu pendidikan. Filosofi ilmu pendidikan pada dasarnya manusia sebagai makhluk hidup berpikir dan selalu berusaha untuk mengetahui segala sesuatu, tidak mau menerima begitu saja apa adanya sesuai sesuatu itu. Selalu ingin tahu apa yang ada di balik yang dilihat dan diamati. Segala sesuatu yang dilihatnya, dialaminya, dan gejala yang terjadi di lingkungannya selalu dipertanyakan dan dianalisis atau dikaji. Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilosofi, yaitu keheranan, kesangsian, dan kesadaran atau keterbatasan. Berfilsafat kerap kali didorong untuk mengetahui apa yang telah tahu dan apa yang belum tahu. Berfilosofi berarti berendah hati bahwa tidak semuanya akan pernah diketahui dalam kemestaan yang seakan tak terbatas. Filosofi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setidaknya ada 3 peran untuk yang dimiliki, yaitu sebagai pendobrak, pembebas, dan pembimbing. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Sedangkan pendidikan merupakan salah satu bidang ilmu, sama halnya dengan ilmu-ilmu lainnya. Pendidikan lahir dari induk, yaitu filosofi. Sejalan dengan proses perkembangan ilmu pendidikan juga lepas secara perlahan-lahan dari induknya. Pada awalnya, pendidikan berada bersama dengan filosofi, sebab filosofi tidak pernah bisa membebaskan diri dengan pembentukan manusia. Filosofi diciptakan oleh manusia untuk kepentingan memahami kedudukan manusia, pengembangan manusia, dan peningkatan hidup manusia. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan kesatuan organis, harmonis, dinamis, guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Filosofi pendidikan adalah filosofi yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Tujuan di sini saya membuat video adalah untuk menjelaskan apa itu filosofi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filosofi ontologi adalah berasal dari kata othos yang berarti berada dan logos berarti ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. Aspek ilmu pengetahuan dalam hal ini ditentukan oleh metodis, sistemis, atau saling berkaitan, dan rasional berdasarkan fakta, seperti benda mati, benda hidup, manusia individu, dan lainnya sebagainya. Ontologi filosofi membicarakan hakikat filsafat, yaitu apa pengetahuan filsafat itu sebenarnya. Struktur filosofi dibahas juga di sini. Yang dimaksud struktur filsafat di sini ialah cabang-cabang filsafat serta isi, yaitu teori dalam setiap cabang itu. Yang dibicarakan di sini hanya cabang-cabang saja. Itu pun hanya sebagian. Teori dalam setiap cabang
tentu sangat banyak dan itu tidak dibicarakan di sini. Struktur dalam arti cabang-cabang filosofi sering juga disebut sistematis filosofi. Di dalam pemahaman ontologi dapat diketahui pandangan-pandangan pokok pemikiran sebagai berikut. Monosisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanya satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik asal berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Dualisme. Pandangan ini mengatakan bahwa hakikat itu ada dua. Aliran ini disebut dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya. 3. Pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. 4. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. 5. Agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang yang mengenal dan maupun menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. 2. Filosofi epistemologi adalah epistemologi berasal dari Yunani, yaitu episteme berarti pengetahuan dan logos berarti pemikiran. Jadi epistemologi adalah cabang ilmu filosofi yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Epistemologi ini mengarah pada pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Dalam hal ini kita membahas bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh dan bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui. Banyak sekali pendapat mengenai ilmu pengetahuan. Unsur ilmu pengetahuan antara lain mengetahui, diketahui, kesadaran mengenai sesuatu yang diketahui. Dalam hal pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode yang diberikan oleh guru. Contohnya, kita harus tahu kenapa pendidikan itu harus didirikan dan apa yang melatar belakangi pendidikan di negara ini. Di samping itu, terdapat beberapa istilah yang maksudnya sama dengan epistemologi, yaitu 1. Gnosiologi, 2. Logikal materi, 3. Kriteriologi. 3. Filosofi aksiologi adalah di dalam aksiologi diuraikan dua hal. Yang pertama tentang kegunaan pengetahuan filsafat, yang kedua tentang cara filsafat menyesuaikan masalah. Ilmu merupakan suatu yang paling penting bagi manusia karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah, dan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu. Singkatnya, ilmu merupakan saran untuk mencapai tujuan hidupnya. Untuk mengetahui kegunaan filosofi, kita dapat memulainya dengan melihat filsafat sebagai tiga hal. Pertama, filosofi sebagai kumpulan teori filsafat.
Kedua, filsafat sebagai metode pemecahan masalah. Dan ketiga, filsafat sebagai pandangan hidup, philosophy of life. Mengetahui teori-teori filosofi amat perlu karena dunia dibentuk oleh teori itu. Jika Anda tidak senang pada komunisme, maka Anda harus mengetahui Marxisme, karena teori filosofi untuk komunisme itu ada dalam Marxisme. Jika Anda menyenangi ajaran Syiah, dua belah di Iran, maka Anda hendaknya mengetahui filosofi mula sadar. Begitu kira-kira. Dan jika Anda hendak membentuk dunia, baik dunia besar maupun dunia kecil, diri sendiri, maka Anda tidak dapat mengelak dari penggunaan teori filsafat. Jadi, mengetahui teori-teori filosofi amatlah perlu. Filosofi sebagai teori filosofi juga perlu dipelajari oleh orang yang akan menjadi pengajar dalam bidang filosofi. Yang amat penting juga, filosofi sebagai metodologi, yaitu cara memecahkan masalah yang dihadapi. Di sini filosofi digunakan sebagai satu cara atau mode pemecahan masalah secara mendalam dalam universal. Filosofi selalu mencari sebab terakhir dan dari sudut pandang seluas-luasnya. Hal ini diuraikan pada bagian lain sesuai ini. Filosofi pendidikan merupakan filosofi yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Yang dimaksud filosofi pendidikan adalah merupakan ilmu filosofi yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan adalah dengan menganalisis secara kritis struktur dan manfaat pendidikan. Filosofi pendidikan berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Salah satu yang dikritis secara konkret adalah relasi antara pendidikan dan peserta didik dalam pembelajaran. Salah satu yang sering dibicarakan di dewan dewasa ini adalah pendidikan yang menyentuh aspek pengalaman. Filosofi pendidikan berusaha menjawab pertanyaan mengenai kebijakan pendidikan, sumber daya manusia, teori kurikulum, dan pembelajaran, serta aspek-aspek pendidikan yang lain. Filosofi dan pendidikan sebenarnya adalah dua istilah yang mempunyai makna sendiri. Akan tetapi ketika digabungkan akan menjadi sebuah tema yang baru dan khusus. Filosofi pendidikan tidak dapat dipisahkan dari ilmu filosofi secara umum. Filosofi pendidikan memang memandang kegiatan pendidikan sebagai objek dan dikaji baik secara ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Ada banyak definisi mengenai filosofi pendidikan, tetapi akhirnya semua mengatakan dan mengajukan soal kaidah-kaidah berpikir filosofi dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendidikan. Upaya ini kemudian menghasilkan teori dan metode pendidikan untuk menentukan gerak semua aktivitas pendidikan. Filosofi pendidikan adalah ilmu filosofi yang mempelajari hakikat. Filosofi pendidikan merupakan ilmu filosofi yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Pentingnya filosofi sebagai berikut. 1. Dengan berfilosofi maka akan lebih menjadi manusia, lebih membangun dan mendidik dirinya sendiri. Dari pelajaran filosofi diharapkan siap manusia dapat berpikir tentang dirinya sendiri,
memberi dasar-dasar, 3 memberi dasar-dasar pengetahuan, kita memberi tatapan atau pandangan yang sintetis sehingga semua pengetahuan termasuk dalam kesatuan. 4. Agar hidup ini dipimpin oleh pengetahuan. Hal ini karena mengetahui kebenaran yang terdasar berarti tahu dasar-dasar hidup. Memiliki kepentingan yang istimewa. Hal ini karena filosofi memberi dasar-dasar ilmu pengetahuan yang lainnya tentang manusia, misalnya sosiologi, ilmu pendidikan, ilmu jiwa, dan lain sebagainya. Adapun beberapa kepentingan filosofi terhadap manusia, diantaranya 1. Dengan mempelajari filosofi diharap bisa menambah pengetahuan dan bertambahnya suatu ilmu. Maka bertambahlah cakrawala pemikiran dan pengalaman. 2. Dasar seluruh tindakan. Sebetulnya filosofi mengadu ide-ide, dengan ide itulah yang mampu membawa manusia menuju ke arah kemampuan dalam merentang kesadaran di setiap tindakannya. Dengan begitu manusia akan lebih tanggap terhadap lingkungan dan dirinya. Kesimpulan dari filosofi ilmu pendidikan adalah filosofi adalah suatu kegiatan berpikir secara mendalam dan menyeluruh dengan disertai tindakan sadar, teliti, dan teratur agar hakikat dari sebuah kebenaran dapat ditemukan. Filosofi pendidikan adalah suatu kegiatan berpikir kritis, bebas, teliti, dan teratur tentang masalah-masalah yang terdapat di dalam dunia pendidikan agar masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Hubungan antara filosofi dan filosofi pendidikan itu sangat erat sekali dan tak bisa dipisahkan, karena filosofi memberi arahan dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, pengembangan, dan meningkatkan kemajuan, dan landasan yang kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan yang diharapkan. Sekian dari saya. Apabila saya ada kesalahan dan tutur kata yang tidak enak maupun salah, mohon maaf dan seperseparnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.